Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan suatu rangkaian instalasi listrik yang paling dasar, yaitu satu saklar tunggal menghidupkan satu buah lampu. Nah, yang ini dia, satu saklar tunggal menghidupkan satu buah lampu. Nah, jadi ini adalah saklar tunggal dan ini adalah lampunya. Begitu juga ini ada dua gambar. Yang pertama, yang nomor satu ini adalah gambar single line diagram. Ini single line diagram. Sedangkan yang di bawah ini disebut dengan gambar pengawatan. Nah, pada dasarnya belajar listrik cukup gampang, apalagi hanya menghidupkan satu buah saklar tunggal. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sistem rangkaiannya. Nah, untuk kedepannya kita akan menjelaskan bagaimana sih di saat prakteknya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan menjelaskan dari keterangan gambar. Yang gambar satu adalah gambar diagram satu garis ataupun disebut dengan single line diagram. Keterangan gambarnya, yang ini adalah MCB atau disebut dengan miniatur circuit breaker. Yang ini. Yang kedua, B, saklar tunggal. Nah, ini adalah simbol saklar tunggal. Yang C, yang ini adalah kabel netral. Sedangkan yang di bawah ini, yang merah adalah kabel fase. Yang X ini disimbolkan dengan lampu ataupun fitting. Nah, kita akan menjelaskan pada rangkaian ini bagaimana sih sistem kerja rangkaian. Oke. Yang pertama ini adalah satu buah MCB ataupun bisa kita sebut di sini adalah PHB. PHB-nya, fungsi PHB adalah sebagai kepanjangannya papan hubung bagi. Dia bisa menghubungkan dan membagikan ke instalasi rumah ataupun ke instalasi rangkaian. Oke, baik. Yang ini yang hitam ini adalah jalur pemipaan pada instalasi ini. Jadi ini adalah jalur pemipaan. Ini pipanya. Di pipa yang ini adalah jalur pipa yang utama, yang ini diturunkan sebagai untuk saklar tunggal, sedangkan yang ini adalah untuk lampu. Jadi kita akan menjelaskan secara detail kabelnya. Jadi kalau kabel fase itu ditandakan dengan warna merah, yang ini adalah kabel fase, ini yang merah, sedangkan yang biru yang sebelah ini ditandakan dengan kabel netral. Nah, pada kabel fase, kita perbesar ke 150% kabel fase. Ini kabel netral, ini fase dan fase. Jadi rangkaian ini adalah satu saklar tunggal yang ini menghidupkan satu buah lampu. Jadi cukup gampang bagi pemula ataupun orang dasar yang baru belajar listrik bisa memasang di rumah sendiri karena cukup gampang. Nah, kabel fase ini berfungsi sebagai kabel bertegangan dan yang ini adalah kabel netralnya. Selanjutnya, dari PHB ataupun box MCB, yang pertama dia masuk ke saklar tunggal. Nah, kabel fase ini dia masuk ke sini, ke saklar tunggal.
Setelah itu ini adalah output kabel fase ini keluar ke lampu yang merah ini. Ini dalam pemipaan. Ini adalah single line diagram. Jadi di single line diagram memang agak sulit dalam hal pemahamannya, akan tetapi kita akan lebih memahami dalam hal di single line ini yang kita terapkan adalah simbol di mana sih tata letak saklar, tata letak lampu, dan berapa jumlah kabel yang kita gunakan. Tapi kalau sistem rangkaiannya ya lebih ke rangkaian penguatan. Nah, ini kita lihat dulu. Beginilah sistem single line diagram untuk satu saklar, satu lampu. Jadi ada fase dan netral. Ini adalah fase-fase, ini adalah fase netral. Yang ini adalah fase dan netral. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Untuk gambar pengawatan kita taruh aja di sini 30%, 130%. Pemuat, tidak muat, kita tulis 120%. Tidak bisa, rupanya kita 100% saja. Nah, gambar rangkaian penguatan kalau yang di atas tadi adalah gambar single line diagram. Yang di bawah ini yang ada jumlah kabelnya adalah kabel atau disebut dengan gambar rangkaian penguatan. Sistem kerja. Box MCB berfungsi sebagai terminal untuk melewatkan kabel penghantar fase, kabel netral, dan kabel pengaman arde. Jadi box MCB ini berfungsi sebagai penghantar ataupun sebagai terminal untuk melewatkan kabel fase, netral, dan arde. Nah, B, MCB berfungsi sebagai pengaman otomatis, pembatas arus rangkaian, serta sebagai saklar. Inilah MCB. Kalau bentuk fisiknya seperti ini adalah MCB. Nah, jadi dari MCB ini, MCB dia berfungsi sebagai pengaman otomatis, pembatas arus, dan sebagai saklar, yaitu penghubung dan pemutus. Nah, C, S1 berfungsi menghidupkan L1. Tadi S1, yang mana sih S1? Ini dia, ini S1. S1 berfungsi menghidupkan L1. Jadi fungsi S1 ini menghidupkan L1. Jadi pertama yang di sini ini adalah kabel dari KWH meter, disebut dengan kabel NIM, NYAM. Di asal kabel ini adalah dari KWH meter, dari sini. Jadi dari KWH meter pasca bayar ini dia langsung ke kabel NIM, dari kabel NIM ke PHB. PHB itu adalah papan hubung bagi. Yang pertama, kabel fase dia kita masukkan langsung ke sini, ke MCB-nya, ke MCB, keluaran MCB langsung ke instalasi pada kabel merah ini. Sedangkan kabel netral kita masukkan ke PHB, dia masuk ke terminal. Pertanyaannya, misalkan nggak ada terminal, bagaimana? Jadi kalau misalkan terminal ini nggak ada, kita hubungkan langsung kabel netral yang dari KWH meter, yaitu kabel NIM-nya, kita hubungkan langsung dengan kabel NYA yang ke instalasi yang biru ini. Begitu pula dengan kabel grounding. Nah, grounding kita masukkan ke terminal. Karena rangkaian ini tidak memerlukan grounding ataupun kabel arde, jadi kita nggak usah masukkan ke instalasinya, cukup di terminal aja. Oke, selanjutnya masukkan kabel fase ke MCB, terus keluaran MCB ini ke instalasi, yaitu kabel merah ini, dia langsung masuk ke saklar tunggal di input. Nah, setelah itu kita keluaran ke output. Jadi yang input ini tadi kabel, ukuran kabelnya 2,5 mm, sedangkan untuk output 1,5 mm. Jadi dari output, terminal output ini langsung kita connect ke fitting lampu, yaitu di lidah api atau di tengah-tengahnya. Nah, di sini dia harus sesuai dengan standar PUIL. Oke, ini sudah selesai. Jadi kalau yang tadi ini adalah jumlah kabel, kalau di sini dia lebih detail. Kemana sih masuknya? Nah,
Selanjutnya, ini sudah siap dengan kabel fase, yaitu kabel bertegangan. Kabel netral tadi kita ambil dari terminal, langsung kita hubungkan ke instalasi, dan langsung, kalau ini kan hanya satu lampu, jadi kita hubungkan langsung ke L1-nya, yaitu di ulir api ataupun di badannya. Nah, jadi instalasi ini sudah siap. Nah, bagaimana sih sistem kerjanya? Nah, kalau misalkan sistem kerjanya satu saklar menghidupkan satu lampu, rangkaiannya sudah benar seperti ini. Tapi posisi saklar sekarang adalah pada posisi off. Kenapa? Nah, kita perbesar. Kita akan jelaskan. Ini, kenapa posisi off? Karena ini tuas, dia tidak terhubung, tuas input ke tuas output dia tidak terhubung, maka di sini aliran arus ke lampu terputus. Jadi logikanya di saat kita naikkan MCB pada kWh meter, kita naikkan MCB pada PHB, saklar pada posisi off, yaitu dia tidak terhubung, maka lampu ini tetap mati. Nah, di saat kita hubungkan saklar seperti ini, maka arus dari kWh meter menuju ke box MCB ataupun ke MCB-nya langsung menuju ke saklar, trap ke saklar, keluaran saklar menuju ke lampu, dan netralnya sudah kita hubungkan tadi, lampu ini akan menyala. Kenapa? Karena kabelnya, tuasnya telah kita hubungkan ataupun saklarnya telah kita on-kan. Apabila saklar kita putuskan, maka dia akan naik ke atas. Maka arus yang mengalir akan berhenti di sini. Di sini. Jadi dia tidak akan mengalir lagi ke lampu. Di saat kita tekan saklar lagi ke on, dia terhubung, maka rangkaian ini akan hidup kembali dan lampu ini akan hidup. Nah, bisa dipahami kira-kira karena ini cukup gampang. Ini adalah dasarnya. Jadi satu saklar berfungsi menghidupkan satu lampu. Ingat, pada saklar dia yang masuk hanyalah kabel fase, tidak pernah masuk kabel yang biru ini, kabel netral. Dia hanya masuk kabel fase. Dan dia keluar juga kabel fase, yaitu keluarnya ke lampu. Sedangkan di fitting lampu ataupun di lampunya, dia yang masuk adalah fase dari keluaran saklar. Dan satu lagi adalah netral. Karena jika tidak ada netral, lampu tersebut tidak akan menyala. Apa perbedaan lampu dengan saklar? Kalau saklar berfungsi sebagai penghubung dan pemutus, sedangkan lampu ini adalah sebagai beban. Beban ini dia akan menyala apabila adanya perbedaan potensial. Apa sih perbedaan potensial? Perbedaan potensial yang pertama ada kabel fase, yang kedua ada netral, yaitu ada tegangan 220 volt dan yang netral ini adalah 0 volt. Disitulah disebut dengan perbedaan potensial. Jadi lampu dikategorikan dengan beban. Jadi beban harus ada fase dan netral. Begitu pula dengan beban lainnya seperti kipas angin, mesin pompa air, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita jelaskan bagaimana sih kesamaan dari single line diagram ataupun diagram satu garis dengan gambar penguatan. Kalau gambar single line diagram, dia berfungsi untuk melihat tata letak saklar dan lampu serta berapa jumlah kabel pada pipa dan bagaimana jalur pemipaannya. Sedangkan pada rangkaian pengawatan, dia lebih detail ke kabel. Berarti kita bisa melihat kabel masukan dan kabel keluarannya kemana. Jadi pada rangkaian pengawatan, dia adalah pengawatan ataupun kabel-kabel yang masuk yang mana, keluar yang mana. Jadi di sini bisa lebih detail kita lihat jumlah kabelnya berapa, yang masuk yang berapa, terus masuknya kemana, lebih detail. Kalau yang di atas cuma kita bisa kita lihat jumlah kabelnya. Kalau yang di bawah dari mana masuk kemana, jelas. Akan tetapi antara gambar di atas dan di bawah dia sinkron, sama. Contoh, di atas coba kita lihat ada kabel fase dan netral, 2 kabel. Di bawah juga sama, ada fase, ada netral.
ada netral di atas, fase di bawah. Di sini fase 22. Di sini coba kita lihat yang ke saklar, yaitu ada fase masuk dan ada fase keluar. Terus di yang pipa yang di sini, saluran yang di sini 2 kabel, yaitu fase yang di bawah, netral yang di atas. Sama, ada 2 kabel. Di atas 2 kabel, di bawah juga 2 kabel, fase dan netral. Nah, kabel ini bagaimana sistemnya akan kita ketahui semua jika kita sudah memahami sistem kerja saklar, sistem kerja lampu, dan sistem kerja dari PHB itu apa. Jadi pada rangkaian ini adalah rangkaian paling dasar, ya seperti ini, paling dasar. Nanti kita akan lanjut ke satu saklar menghidupkan beberapa buah lampu dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, mungkin hari ini sampai di sini saja. Kami dari Lembaga Pendidikan Geoelektronik mohon pamit diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke kolom komentar lembaga kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.